Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fatullah dari kelas 10 ingin mencerita biografi pahlawan yang nama Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo lahir desa Percangakan, Jepara, Kepresidenan Semarang pada 4 Maret 1886. Ia merupakan putra tertua dari Mangunkusumo, seorang pria rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Karir Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu pada sebuah sekolah dasar Ambarawa, kemudian menjadikan kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang, menjadi pembantu administrasi Dewan Kota di Semarang. Sementara sang ibu, Raden Ayatmi, merupakan keturunan dari Tuan Tanah Limayong, Jepara. Meskipun keluarga tidak termasuk golongan pria birokratis yang tinggi, kedudukan sosialnya Mangunkusumo dan anak-anaknya yang usia 6 tahun mulai bersekolah di sekolah Belanda di Eropa, Liberty School atau ILS. Di sana ia menjadi murid yang cerdas dan lulus dengan nilai terbaik di antaranya siswa lainnya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke yaitu Sekolah Pendidikan Dokter bagi Rakyat Pribumi pada zaman Hindia Belanda. Selama bersekolah di Stovia, Cipto Mangunkusumo menunjukkan kualitas sebagai pemuda yang berbakat, cerdas, kritis. Bahkan ia dijuluki sebagai Eyan Degaaf Leerling atau murid berbakat. Tak sampai di situ, ia juga menulis di dalam sebuah surat harian kolonial tentang kritik mengenai penderitaan rakyat. Dikenal gigih dan senang melawan arus, membuat Cipto Mangunkusumo seringkali mendapat teguran dari pemerintah kolonial. Tumbuh berkembang di Stovia, Cipto Mangunkusumo berhasil menamatkan pendidikannya di Stovia dan mengabdikan dirinya untuk membantu sesama. Dari awal, Dr. Cipto Mangunkusumo telah bekerja sebagai dokter pemerintah Belanda, tetapi akibat tulisannya di surat harian membuat harus kehilangan pekerjaan sebagai dokter pemerintah. Namun hal itu membuatnya terpuruk, dijadikannya sebagai batu lompatan dalam menyebarluaskan perjuangan. Terbentuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk menaikkan derajat bangsa Indonesia pada 20 Mei 1908 yang diberikan nama Budi Utomo. Cipto Mangunkusumo ikut andil dan menjadi anggota dalam organisasi ini yang diketuai oleh Sutomo. Darah politik Cipto Mangunkusumo mendidih di sini, namun melalui pemikirannya revolusioner dan demokratis, Cipto Mangunkusumo harus meninggalkan organisasi tersebut. Bukan tanpa sebab ia meninggalkan organisasi Budi Utomo, karena di bawahnya organisasi ini dalam dunia keraton yang feodalistis. Cipto Mangunkusumo menilai seharusnya Budi Utomo dijadikan organisasi yang mampu membuka jalan persatuan bangsa yang senasib, bukan mentitik fokuskan pada kebudayaan dan kehidupan Jawa. Tahun-tahun berserang, tepatnya pada tahun 1910, terjadi wabah penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Penyakit
yang disebabkan kutu tikus itu sangat mudah menyebar dan sulit ditangani. Kondisi diperparah dengan jiwa-jiwa rasisme dokter Belanda yang tidak mau dikirim ke Malang dengan alasan jijik dan takut tertular. Cipto Mangunkusumo geram dengan sikap dokter-dokter itu, lantas memberanikan diri di mendaftar menjadi tenaga medis untuk ditempatkan di Malang. Permintaan itu dikabulkan. Cipto Mangunkusumo lantas dikirim sebagai dokter dinas di Malang. Di sana ia mengobati para korban pes yang mayoritas masyarakat pribumi. Cipto Mangunkusumo menunjukkan sifat budi luhurnya. Ia menangani pasien pes dengan rasa kemanusiaan, welas kasih, dan penuh dedikasi. Atas keberhasilan dianugerahi dan bintang emas penghargaan Orde Oranje Nassau oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun darah politiknya tak padam hingga akhirnya pada tahun 1912 Cipto Mangunkusumo bersama Dekker dan Ki Hajar Dewantara yang disebut Tiga Serangkai mendirikan partai politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan mencapai kemerdekaan Indonesia yang bernama Indische Partij. Tahun 1913 menjadi tahun yang tak terlupakan. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara membentuk komitmen Bumi Putera, menulis artikel mengenai memboikotan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Atas aksinya tersebut, Tiga Serangkai diasingkan ke Belanda akibat penyakit asmanya yang kambuh. Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Indonesia, dijadikan sebagai peluang emas. Dia makin gencar mengharumkan perjuangan dan bergabung dengan Insulinde, yaitu suatu perkumpulan yang menggantikan Indische Partij. Pemerintah India Belanda menganggap Cipto Mangunkusumo adalah orang yang sangat berbahaya, sehingga Belanda mengasingkan Cipto Mangunkusumo. Ia diasingkan ke Bandung pada tahun 1920. Di sana ia menjadi tahanan kota. Meskipun demikian, hal itu tidak menyebabkan kegiatan politiknya berhenti. Lagi tahun 1927 Cipto Mangunkusumo dibuangkan ke Banda Neira selama 13 tahun, lalu dipindahkan ke Ujung Padang, dipindahkan lagi ke Sukabumi karena alasan kesehatannya. Dari Sukabumi dipindahkan lagi ke Jakarta akibat penyakit. Cipto Mangunkusumo menghembuskan nafas terakhir pada 8 Maret 1943 di Jakarta dan dimakamkan di Makam Pahlawan Ambarawa. Berkat pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Cipto Mangunkusumo diabadikan dalam sebuah patung yang berdiri Ambarawa, Kabupaten Semarang. Namanya juga diabadikan dalam Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat. Bahkan pemerintah Republik Indonesia juga mengabdikan dalam pecahan uang rupiah logam Rp200 perak pada tahun 2016. Sekian dari saya, biografi pahlawan Dr. Cipto Mangunkusumo. Terima kasih.